Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Yati Bantul Channel. Kali ini saya berada di lokasi parkiran gedung Museum Mandala Bakti Tugu Muda Semarang. Oh ya sobat semua, kali ini saya akan mereview sebuah gedung yang berada di depan sana, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu, sobat semua pasti pernah mendengar gedung ini. Beberapa tahun yang lalu gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Seperti apa sih keadaan gedung Lawang Sewu dan gimana sih sejarahnya? Ikuti video ini, namun sebelumnya jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe, sehingga bila nanti ada video terbaru dari saya, notifikasi akan muncul dan segera gercep untuk melihat video saya. Terima kasih. Oh ya sobat semua, sudah lama saya tidak ke Lawang Sewu ini. Ternyata untuk sekarang pintu masuknya dipindah di pintu masuk sebelah utara, yang dulu merupakan pintu keluar kalau kita berwisata di gedung Lawang Sewu. Nah, seperti inilah keadaan Lawang Sewu saat ini. Dan sebelum sobat semua untuk masuk ke gedung Lawang Sewu, jangan lupa sobat semua untuk mempersiapkan kartu vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi, karena sebelum masuk kita akan diperiksa apakah kita sudah pernah vaksin apa belum. Kalau belum pernah vaksin maka belum diizinkan masuk. Selanjutnya, setelah kita lolos dengan pemeriksaan vaksin, maka terlebih dahulu saya akan membeli tiket. Nah, di sini per orang tiketnya yaitu Rp10.000. Kecuali untuk tiket yang mau masuk ke ruangan bawah tanah, itu per orang ditarik Rp30.000, karena kita harus menggunakan pemandu atau guide yang ada di lokasi tersebut. Karena kalau lokasi di bawah tanah itu sangat seram sekali dan banyak lorong-lorong yang kita tidak tahu. Jadi kita membutuhkan seorang pemandu. Ya sobat semua, ikuti perjalanan saya untuk masuk ke Lawang Sewu dan kita lihat seperti apa sih kondisi Lawang Sewu saat ini setelah direnovasi. Oh ya sobat semua, sedikit bercerita dari sumber yang saya dapatkan. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu, tapi tahukah sobat semua jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Di awal bangunannya, bangunan ini bernama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij, sedangkan dalam bahasa Jawa Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu itu tidak berarti 1000 pintu ya. Faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang besar-besar, jadi seolah itu seperti pintu. Itulah alasannya
kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Tempat ini dulunya merupakan kantor administrasi Indische Spoorwegmaatschappij, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Nederland. Kantornya pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, maka pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunannya Lawang Sewu ini dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter, kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Keren sekali ya sobat semua untuk konstruksi pembangunannya di tahun waktu itu. Di balik ingat-ingat pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi yang kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini ternyata juga memiliki ruang bawah tanah ya sobat. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kalau kita masuk ruang bawah tanah maka kita dikasih tarif 30.000 per orang. Namun kali ini karena saya datangnya pada sore hari menjelang petang, maka saya tidak masuk di lorong bawah tanah. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Jadi tidak asing lagi kalau di ruang bawah tanah itu tentunya lebih seram karena digunakan untuk penjara dan penyiksaan. Menurut cerita, di penjara bawah tanah ini disebut penjara jongkok karena hanya cukup untuk orang berjongkok. Bisa kita bayangkan sobat semua begitu kejamnya pada waktu itu ya. Kemudian di masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda angkatan muda kereta api dengan tentara Kompetai dan Ido Butai dalam peristiwa pertempuran yang kurang lebih berlangsung selama 5 hari, yaitu pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Setelah kemerdekaan, maka gedung ini secara otomatis sebagai kantor administrasi yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Nah, di sini juga pernah menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Oh ya sobat semua, untuk Lawang Sewu ini karena namanya bangunan tua besar dan kosong, tentunya tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu ini. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Maka tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Bahkan pernah dijadikan sebagai lokasi untuk uji nyali di sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor dan menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan yang paling menyeramkan kedua di benua Asia. Itulah sobat semua sedikit cerita tentang Lawang Sewu. Selanjutnya
kita jalan-jalan mengelilingi Lawang Sewu ini. Nah sobat semua, bisa kita lihat setelah gedung ini mengalami renovasi, dan kalau kita datangnya pada petang hari maka kita akan melihat begitu indah dan gagahnya gedung ini dengan lampu-lampu yang terlihat soft atau lembut seperti itu. Seperti inilah keadaan Lawang Sewu saat ini sobat semua, setelah direnovasi. Kesan seram dan angker sudah tidak terlihat di bagian yang untuk berwisata ini. Yuk selanjutnya ikuti perjalanan saya sobat semua untuk berkeliling di gedung Lawang Sewu ini.
Gimana sobat semua? Sangat indah dan megah sekali kan gedung Lawang Sewu, terutama kalau kita datang pada sore hari menjelang malam, karena di sini gedung terlihat sangat indah dengan lampu-lampunya. Sekian sobat semua review dari saya yang di Bantul Channel. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, sehingga jika ada video terbaru maka ada notifikasi dan tentunya bisa melihat video-video terbaru saya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok iso geger-geger ya? Nggak apa ya? Jadi saya lampu betul.